Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfah. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan program studi manajemen. Saya di sini baru semester 2 ya teman-teman. Dan yang saya hormati Bapak Islah Huben selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter. Di sini dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai karakter building dengan tema membangun karakter unggul dengan menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Selamat menonton. Sebelum membahas lebih lanjut, potensi diri adalah kemampuan, kekuatan yang terpendam pada diri setiap individu, baik yang belum terwujud maupun sudah terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui potensi diri individu. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kemampuan dasar seperti tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisien kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Kepribadian yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Integritas dan profesionalisme adalah dua nilai yang sangat penting dalam mengembangkan potensi diri. Integritas ini dapat dicapai dengan cara mengembangkan kesadaran diri sendiri, memahami kelemahan dan kelebihan diri, serta mengenali potensi diri. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan potensi diri? Yang kedua, bagaimana cara menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri? Dan yang terakhir, bagaimana cara pengukuran potensi diri? Secara harfiah, kata potensi berasal dari bahasa Inggris, to poten yang berarti keras atau kuat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa potensi adalah kemampuan-kemampuan atau kualitas-kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan yang terpendam pada diri setiap individu, baik yang belum terwujud maupun sudah terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Terkadang membutuhkan waktu lama untuk mengetahui potensi diri individu. Beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai potensi diri, yang pertama ada Budianto pada tahun 2004 mengartikan kata potensi berarti kemampuan, kekuatan, daya baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, tetap belum optimal. Sedangkan menurut Bukhari Zainun, sebagaimana dikutip Budianto pada tahun 2004, potensi adalah daya. Daya tersebut bisa bersifat positif yang berupa power atau kekuatan, dan bersifat negatif atau kelemahan, weakness. Contoh potensi manusia antara lain yaitu kejujuran, ketegasan, kematangan, kedewasaan, kecerdasan, kebijakan, kebenaran, dan lain-lain. Menurut Howard Gardner, potensi yang terpenting adalah inteligensi, yaitu inteligensi yang menggunakan dan mengolah kata, baik lisan maupun tulisan secara efektif.
Pentingnya mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri adalah langkah awal dan penting bagi keberhasilan hidup seseorang. Tanpa mengenali potensi diri, seseorang mungkin akan menghadapi masalah. Seperti yang pertama, yaitu tidak tahu bahwa dirinya itu berpotensi. Yang kedua, tidak tahu bahwa dirinya tidak berpotensi di bidang tertentu, tetapi berpotensi di bidang lainnya. Manusia yang berhasil biasanya adalah manusia yang mampu mengelola dirinya sendiri, self-regulation, karena dia tahu bahwa dirinya berpotensi di bidangnya dan tahu bagaimana cara mengembangkannya. Tiap manusia memiliki bermacam-macam potensi diri yang dapat dikembangkan. Beberapa contoh potensi diri manusia tersebut antara lain, yaitu kejujuran, keimanan, kesetiaan, kerapian, ketegasan, kematangan, kedewasaan, kecerdikan, kebijakan, keramah tamahan, dan sebagainya. Pengembangan diri harus diawali dengan pengenalan diri. Penilaian yang dimaksud adalah menilai diri sendiri atau disebut juga introspeksi diri. Pengukuran diri melalui feedback orang lain. Feedback merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada seseorang yang akan memberikan informasi kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana orang lain terkena dampak olehnya. Yang kedua, yaitu menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Integritas menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Salah satu contoh berintegritas adalah dengan berpikir positif, teman-teman. Dan menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme juga memerlukan komitmen untuk mengembangkan diri secara terus-menerus dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Untuk menanamkan integritas pada diri kita juga harus membangun kesadaran diri, memberikan konsekuensi atau pelanggaran kepada diri kita sendiri, dan sebagainya. Banyak lagi ya teman-teman. Beberapa contoh bagaimana menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Yang pertama, ada menetapkan standar tinggi. Nah, untuk diri sendiri dan pekerjaan dapat membantu menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Contohnya, seseorang profesional dapat menetapkan standar tinggi untuk kualitas pekerjaan, kejujuran, dan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa diri mereka sendiri dan pekerjaan mereka memenuhi standar yang tinggi dan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua, yaitu mengungkapkan keterampilan dan pengetahuan. Cara ini juga dapat menggali potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Contohnya yaitu seseorang profesional dapat mengikuti kursus atau seminar untuk meningkatkan keterampilan dalam bidangnya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan interpersonal. Contohnya seperti seseorang profesional dapat meningkatkan keterampilan interpersonal dengan mengikuti kursus komunikasi bisnis atau dengan mengajarkan teknik interpersonal yang efektif dalam pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan yang keenam, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Ini juga sama ya. Contohnya dengan mengikuti kursus atau seminar yang terkait dengan bidangnya, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang efektif dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Sedangkan yang ketujuh, yaitu meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Yang kedelapan adalah meningkatkan keterampilan adaptasi.
Yang ke-9, meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Dan yang ke-10, yaitu meningkatkan keterampilan kesadaran diri dengan mengikuti kursus juga atau seminar yang terkait dengan bidangnya sehingga mereka dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Langkah-langkah mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri adalah dengan cara membaca banyak buku yang berguna untuk menunjang potensi diri kita dan terus berlatih setiap hari untuk mencapai hasil yang memuaskan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi diri dengan integritas dan profesionalisme. Mengenali diri sendiri. Pentingnya untuk memahami diri sendiri termasuk kelemahan dan kelebihan serta potensi yang dimiliki. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri sendiri adalah kunci dalam mengembangkan potensi diri. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, mengembangkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Kepercayaan diri dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan adalah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Dengan membagikan keterampilan, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kesadaran dan keterampilan dalam berinteraksi. Kesadaran dan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain adalah kunci dalam mengembangkan potensi diri. Dengan mengembangkan kesadaran dan keterampilan dalam berinteraksi, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupannya. Menggali potensi diri dengan integrasi dan profesionalisme adalah proses yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan mengembangkan kesadaran diri sendiri, mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan kesadaran dan keterampilan dalam berinteraksi, seseorang dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Pengukuran potensi diri untuk mengetahui sejauh manakah potensi yang dimiliki oleh seorang individu, baik yang diperoleh melalui introspeksi diri maupun melalui feedback dari orang lain serta tes psikologis yaitu kepribadian. Yang pertama ada penilaian diri. Yang dimaksud dengan penilaian diri ini adalah menilai diri sendiri. Ada juga yang mengatakan introspeksi. Sebagian orang mengatakan bahwa dengan cara ini penilaian yang dilakukan sangat subjektif karena orang semuanya tidak mau melihat kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa yang paling kenal diri Anda adalah Anda sendiri. Yang kedua, pengukuran diri melalui feedback orang lain. Feedback yaitu umpan balik merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada seseorang yang akan memberikan informasi kepada orang yang bersangkutan bagaimana orang lain terkena dampak olehnya, bagaimana kesan yang ditimbulkan pada orang lain dengan tingkah laku yang ditunjukkannya. Feedback membantu seseorang untuk menelan dan memperbaiki tingkah lakunya dan dengan demikian ia akan lebih mudah mencapai hal-hal yang diinginkannya. Dan yang terakhir, tes kepribadian adalah salah satu instrumen untuk pengenalan diri sendiri. Beberapa tes kepribadian untuk pengukuran potensi diri yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri, tingkat kehati-hatian, daya tahan menghadapi cobaan, tingkat toleransi, dan pengukuran ambisi. Dan ini kesimpulan dan sarannya. Sekian dan terima kasih.